Saya dapat uang banyak. Iya tapi punten dapat uang banyak dari mana? Hasil apa? Kamu sangat teliti. Harus dong karena kalau haram bukan hanya yang makan, tapi perut saya, perut anak-anak dan cucu pun akan terus terbawa haramnya sampai Rabbul Jalil dijadikan tanggung jawab di hadapan Allah. Na'udhu, ini harus teliti. Tapi kebiasaan kalau perempuan nggak begitu. Kalau suaminya bawa uang banyak aja. Sini. Suaminya habis kerja, habis dagang, langsung aja tuh. Udah salaman, langsung dapat berapa? Maaf bu, maaf. Kalau suami datang habis dagang, habis usaha, jangan yang dipegang, kantong jangan. Nggak usah. Apa yang dipegang? Bawahnya. Salaman. Serius. Suami kalaupun capeknya kayak pun keringat bercucuran, masya Allah, ketika istri datang megang tangan cium, pegang, Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala, ashkuru ala al-haqqi subhanahu wa ta'ala, khalaqa khalqahu ala ma sya'a kama sya'a, wa waffaqa man sya'a lima sya'a, wa arrafa man sya'a bima sya'a, la yudraku bil hawas wa la yuqasu bil qiyas, qaribun fi bu'dih wa ba'idun fi qurbih, laisa kamitslihi syai'un kama yuqalu ka syai'in bi syai'in, wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qahhar, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Wa qala an-nabiy aydan as-salatu imaduddin, as-salatu asyraful awqat, as-salatu ijabatud du'a. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah, terkhusus dan teristimewa sahibil fadilah akhina billah al-mukarram al-ustaz atau Kiai Haji Mahfud selaku pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmah yang selalu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta keluarganya, amin. Para kesepuhan, aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, Bapak Ibu hadirin
karismuhum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takrim saya kepada Bapak Ibu sekalian, juga terkhusus kepada Qori nasional, Qori provinsi yang begitu indah, lantunan suaranya yang merdu insya Allah menyentuh kalbu. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tidak ada untayan ucapan yang patut dan pantas kita ucapkan pada kesempatan ini, terkecuali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang amat luar biasa dan tak terhingga. Nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani, panjang umur, dan insyaallah mudah-mudahan kita banyak tafakkur, tadabbur dan tasyakur sehingga tidaklah menjadi orang yang kufur. Amin ya rabbal. La in syakartum la azidannakum, dan apabila kita banyak bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menambah kenikmatan yang luar biasa dan tak terduga. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ketika kita kufur kepada Allah, maka Allah akan mengancam kepada hambanya dan azabnya pun sudah menunggu. Betapa sedih dan pedihnya bagi orang yang kufur. Bukan makmur kehidupan, bahkan menjadi hancur lebur. Na'udzu. Salawat ma'asalam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasul Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penuntun umat, memberi syafaat dari dunia hingga akhirat, membawa amanat tak pernah hianat, membawa risalah tak pernah salah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua selaku umat yang taat mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diminum dulu ya Pak ya. Lucu amat. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pada sehat? Sehat aja apa sehat banget? Sehat wal maksiat apa sehat wal afiat? Sehat wal afiat. Berbicara soal sehat ada dua macam. Ada sehat wal afiat, ada sehat wal maksiat. Sehat wal afiat ini yang dianjurkan dan resep dari Rasulullah. Memang mudah untuk diucapkan tapi agak sulit untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sehat wal maksiat itu sudah banyak, pada keliaran dan gentayangan. Orangnya sehat, badannya gemuk alias gendut. Makannya 3 piring nambah 2 piring. Kopinya 1 gelas nambah 3 gelas. Aqua sudah habis 5 gelas. Makannya banyak, badannya sehat, gemuk, tetapi jauh dengan ulama, lari dari agama, tidak mau melakukan dan melaksanakan sholat apalagi di pengajian. Ini maka disebut sehat wal maksiat. Na'udzu. Apa ancaman Allah tadi? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Masih nafas? Alhamdulillah. Yang pertama ilmu. Kata Nabi, kalau pengen sehat walafiat. Lalu kenapa? Ilmu adalah dasar yang utama. Dan posisinya pun ada dalam yang pertama kali. Al-ilmu nurun wa diya'un yuktabas sahibuhu mukarramun aina jalas la yastabibu nahari wal khalas satana ma bainal himari wal faras. Ilmu adalah cahaya. Kalau kita berjalan di kegelapan malam tanpa membawa senter, maka yakin pasti akan jatuh dan tersandung. Betul? Tetapi kalau bawa senter selamat sampai tujuan, inilah ilmu. Ilmu apa? Di sini adalah ditaksiskan untuk ilmu agama, untuk bekal ibadah kita. Dan setelah itu baru ilmu-ilmu yang lain. Artinya apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu selain ilmu agama. Karena kalau kita sudah punya ilmu agama, ilmu dunia akan ikut. Tapi kalau kita cari ilmu dunia saja, agama akan jauh. Betul? Maka ilmu yang pertama, coba kita kaji ilmu. Ilmu bu, hurufnya ada 3. Ain, lam, mim. Singkatannya. Ain artinya illiyin. Orang yang punya ilmu dan orang yang mau mengaji duduk di tempat ilmu alias masjid taklim, maka ini insya Allah surga illiyin akan terbuka lebar-lebar. Amin. Subhanallah. Ibu berangkat menuju majelis taklim, tujuannya kan mau pengajian ya, hadir ceramah. Belum nyampe, ajal sudah datang di tengah jalan. Belum nyampe, ajal datang. Kelepek. Alias is dead, bin mati. Apa kata Allah? Hai malaikat, angkat, bawa ke surga. Malaikat protes, ya Allah belum nyampe. Nggak masalah. Luar biasa. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ketika orang yang mau mengaji menuju majelis taklim belum nyampe, sudah datang ajalnya, maka diangkat oleh Allah, rohnya langsung dimasukkan ke surga Allah. Amin. Pengen bu? Lagi ngaji mati? Katanya pengen. Ini ayat bu, ayat Allah jelas. Siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumah menuju majelis taklim, bahkan belum nyampe mati, Allah angkat ke surga. Pengen? Lagi ngaji mati? Astagfirullah. Jadi pengen. Katanya pengen. Bu. Uy. Takut mati? Sama mati takut? Enggak. Pengen lagi ngaji, mati. Kematian memang sangat dahsyat dan menakutkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang durhaka dan banyak dosa. Seperti siapa? Kayak yang duduk-duduk. Termasuk saya sendiri. Kematian sangatlah mengerikan dan menakutkan bagi orang yang berdosa. Betul. Tapi bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, kematian adalah istirahat yang paling nikmat luar biasa. Itu yang diharapkan. Kenapa? Wis ruwet ning dunia. Betul. Di mana tuh? Lampung. Di mana lagi? Serang. Di mana lagi? Di mana-mana. Orang sudah banyak lari dari ulama ketimbang pergi ke majelis taklim. Betul?
Maka kematian bagi orang yang beriman dan takwa adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Mungkar nakir pun nanya nggak akan ganas, sopan, santun. Kata malaikat mungkar nakir sama orang yang bertakwa. Assalamualaikum Farida. Farida, ahli pengajian, ahli ibadah. Apa kata mungkar nakir? Assalamualaikum Farida. Waalaikumsalam malaikat. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah malaikat. Enggak ganas, tidak mengerikan, dan kalem, sopan, santun, gagah. Luar biasa malaikat datang dengan keadaan yang tampan dan sopan santun. Tapi ketika malaikat mungkar nakir datang kepada orang yang tidak pernah ibadah, jauh dari ulama, pergi dari agama, apalagi di majelis taklim, apa kata mungkar nakir? Samsiah! Ada, maaf ya Sam ya, sekedar contoh. Kata mungkar nakir, samsiah, mana Rabbua? Lalu samsiah bergetar-getar di langit mendengar suara mungkar nakir yang begitu meledak. Mana Rabbua? Tidak bisa menjawab. Inilah yang disebut kematian sangat menakutkan. Karena demi Allah di alam barzah, alam kubur pasti datang mungkar dan nakir akan mempertanyakan tentang 5 perkara. Betul? Jadi jangan takut kalau kita memang benar-benar iman kepada Allah, dekat dengan ulama, sering duduk di majelis taklim. Jangan takut, demi Allah, syafaat Yasin, syafaat dzikir, syafaat Asmaul Husna, syafaat ulama, syafaat Nabi akan datang dan memberikan pertolongan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Samsiah. Sehat walafiat, ilmu. Ainnya adalah ilin, lamnya adalah lutfun, sopan, lutfun, ramah tamah, santun, lembut bicaranya. Orang yang sering duduk di majelis taklim, insya Allah lembut, ramah tamah. Amin. Contohnya seperti yang hadir-hadir ini. Coba. Kalau akal kita nggak sehat, hati kita sehat, badan kita sehat, nggak akan datang. Kenapa? Mikirin stres di rumah. Betul? Nggak sehat akalnya. Akal sehat, badan sehat, hati yang sakit nggak akan datang. Apalagi jauh dekat nggak akan. Kenapa? Sakit hatinya. Diajak pengajian, ibu-ibu ngaji jojong saja. Yuk ngaji masa bodoh. Betul? Sakit hatinya. Yang kedua, akal sehat, hati sehat, badan kita sakit, nggak akan kuat jalan. Maka berkah ini adalah harus kita lakukan dan dimanfaatkan selagi nyawa masih di kandung badan. Amin ya Rabbal. Amin. Insyaallah. Ini berkah sehat walafiat. Lalu yang kedua, ibadah kata Rasul. Apa ibadah? Ibadah adalah iman. Maka di dalam Al-Quran diterangkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat hambanya 2 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua iman. Maka ayat ini diawali dengan yarfa'i, diakhiri dengan darajat. Di tengah-tengah ada ilmu dan iman. Iman ibadah kepada Allah tanpa ilmu get lost nonsense in the name of Allah, the most sufficient in the most merciful. Marti
Sama. Dapat nemu dari belokan. Masuk ke sini tuh ada tulisan begitu, saya hafal aja. Iman kepada Allah tanpa ilmu, get out nonsense. Ada ilmunya tapi nggak iman kepada Allah, sama sami manun. Ayah Sundana di dia ayah. Subhanallah. Campur baik. Percuma orang iman ke Gusti Allah mau kaya ilmu. Percuma orang milenial ilmu terus-terusan tapi kita iman ke Gusti Allah leres. Apa sih artinya? Ibadah. Yang ketiga, ilmu, ibadah, rizqun halal, kata Rasul. Kalau pengen disebut masuk dalam kategori sehat walafiat, maka setelah ilmu, iman, dan mencari rezeki yang halal. Betul? Walaupun sholatnya bukan main luar biasa, puasanya Senin Kemis, sunnah rojabnya, muharramnya, hajinya nggak pernah tinggal. Duduk di majelis taklim setiap hari, Senin, Kemis, Jumat, Selasa, suami di rumah begini, istrinya nggak ada, ngaji terus muter-muter. Dosa bu, betul? Dosa. Ibu ngaji malam, Senin malam, Kemis malam, Selasa malam, Rabu, tapi suami meringkuk aja begitu. Kayak orang sakit mungkin istri nggak datang-datang. Begitu istri datang, kata suaminya, "Neng, udah tidur aja." Dari mana? Ngaji, udah tidur. Demi Allah, langkah ibu ke majelis taklim bukan menuju surga, tapi menuju ke neraka. Kalau suami tidak izin, betul? Luar biasa. Rezeki yang halal, ya, ngajinya luar biasa. Sholatnya luar biasa, tapi rezekinya enggak halal, haram, hasil slot, hasil judi, menjanjikan kemenangan, judi. Kata ibunya, enggak apa-apa lah bang, yang penting banyak uang. Hasil judi, hasil sholat apapun enggak masalah, yang penting kebeli mobil. Naudzubillah. Maka kata Rasulullah, belum masuk dalam kategori sehat walafiat, tapi masuknya sehat wal maksiat. Paham? Jelas? Maka suami pun harus dikritisi. Dikritik, bukan ngeritik apa-apa, tapi bertanyalah kepada suami. Ketika suami membawa uang banyak, kata suaminya, "Neng, iya Aa." Kata istrinya, "Iya Aa, begini Ii." Ya kan kalau istrinya suami bagaimana ibunya? Kalau suami tergantung istri bu. Kalau suaminya dipanggilnya itu Aa, pasti suaminya Ii. Kalau istrinya manggilnya papa, pasti manggilnya mama. Kalau istrinya manggilnya papi, pasti mami. Kalau istrinya manggilnya pipa, pasti pralon. Coba deh. Ya kan pipa. Udah nggak kebagian lagi. Di sana udah papa sama mama. Di sini papi sama mami, pipa jembat. Saya dapat uang banyak, iya Aa. Tapi punten Aa dapat uang banyak dari mana? Hasil apa? Kamu sangat teliti, harus dong Aa. Karena kalau haram bukan hanya Aa yang makan, tapi perut saya, perut anak-anak dan cucu pun akan terus terbawa haramnya sampai Rabbul Jalil dijadikan tanggung jawab di hadapan Allah. Na'udzubillah. Ini harus teliti. Tapi kebiasaan kalau perempuan nggak begitu. Kalau suaminya bawa uang banyak aja. Aa, sini.
Suaminya habis kerja, habis dagang, langsung aja tuh. Udah salaman, langsung dapat berapa? Maaf bu, maaf. Kalau suami datang habis dagang, habis usaha, jangan yang dipegang, kantong jangan. Nggak usah. Apa yang dipegang? Bawahnya. Salaman. Serius. Suami kalaupun capeknya kayak pun keringat bercucuran, masya Allah, ketika istri datang megang tangan cium, pegang, gila. Buktikan nanti kalau pulang. Sini ah. Tapi pelan-pelan. Sebab kalau yang namanya si itu mah sensitif. Iya, masya Allah luar biasa. Ketika suami datang dengan membawa rezeki yang halal, maka insya Allah ibadah kita akan ringan. Betul. Zikir kita insya Allah akan tenang, istighfar pun gak akan pernah malas, sedekah pun akan jalan. Kalau rezeki memang halal, maka kata Rasul ini yang disebut sehat walafiat. Ketika harta kita, amal kita, apapun yang kita makan dengan rezeki yang halal mengalir ke seluruh tubuh, sendi-sendi mengalir, itulah disebut sehat walafiat. Keempat, syukur ala nikmah. Kata Rasul, kita mudah mengucapkan sehat walafiat, tapi kalau tidak ada 5 macam ini, maka belum masuk dalam kategori sehat walafiat. Yang keempat tadi itu, syukur ala nikmah. Ketika kita mendapatkan dan rezeki dari Allah, maka syukurilah. Berapa kecil kita syukuri, apalagi besar. Tapi kebanyakan kecil nggak usah, kalau banyak baru kita syukur. Awas ingat, kalau yang kecil saja kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, apalagi yang besar. Maka belajarlah mensyukuri nikmat Allah yang sekecil pun, maka insya Allah akan bisa mensyukuri yang lebih besar. Kalau makan ikan dengan ikan gesek, makan ya dengan ikan gesek, betul. Ada di sini ikan gesek. Apa namanya? Ya ikan asin ya. Kalau kita makan, kalau di sana di saya itu makannya ikan gesek kali ikan asin. Setiap gesek itu pasti asin. Tidak setiap asin gesek, betul. Kalau ikan gesek pasti sudah kalau asin belum tentu gesek. Uyah, asin enggak? Gesek bukan? Bukan. Laut asin enggak? Gesek bukan? Ya, ketika kita makan dengan ikan asin, cukup dengan sambal, masya Allah, lalapnya petai sama jengkol, di sampingnya rendang. Maksudnya makan cuma dengan ikan asin, dengan sambal saja. Kalau kita mensyukuri nikmatnya luar biasa, masya Allah. Kalaupun ikan rendang, apalagi namanya tuh yang ikan ayam campur aci digoreng itu apa? Second. Apa? Iya itu. Tapi kalau nggak mensyukuri, nggak akan ada nikmat. Ini kurang mantep, ini kurang mantep. Coba lihat Rasulullah Sayyidina Ali, nggak pernah mencaci maki apapun yang ada di depannya. Ketika ada makanan apapun itu, ikan apapun, makanan apapun, Rasulullah Sayyidina Ali nggak pernah mencaci maki makanan yang sudah ada di depan. Luar biasa. Ketika dimakan sayur rasa asin, udah dimakan aja. Nggak pernah ngomong Sayyidina Ali sama istrinya, nggak pernah protes. Udah dimakan aja. Kurang garam, ambil garam, tambah sendiri, makan, beres urusannya. Namanya suami bijaksana. Betul? Luar biasa. Tapi kalau kita ada salak aja di depan, cepat. Ini mah asam. Ada jeruk, ini udah ini. Jadi selalu ada mencaci maki terus kalau kita.
Tapi Rasulullah nggak pernah mencaci maki. Apapun yang sudah ada di depan dimakan, nikmat luar biasa. Maka syukur alam nikmat ini adalah lebih penting dari apa yang sudah dianggap penting. Karena ayatnya sudah saya baca tadi. Wala in syakartum la azidannakum. Ketika kita banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan dan tambah nikmat-nikmat apapun, nikmat jasmani, rohaninya dan segala macamnya. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah. Yang kelima, sabar ala syiddah. Kata Rasul, kalau kita pengen disebut sehat walafiat, maka harus sabar ketika mendapat ujian. Kenapa? Sebab ujian hakikatnya adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Cuman kita yang nggak tahu. Kalau kita mendapat nikmat, alhamdulillah, ada musibah, innalillah, dianggapnya musibah. Padahal musibah hakikatnya adalah nikmat dari Allah. Artinya apa? Ketika kita mendapat penyakit, contoh bisul saja, luar biasa. Kalau kita mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, saya punya bisul 1. Insya Allah, Allah pasti akan tambah 2. Artinya apa, Bu? Penyakit yang ada di dalam diri kita, salah satunya bisul atau sakit gigi, itu sedang melebur dosa kita. Dan Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita kalau kita sabar dan terima, ikhlas dengan apa yang Allah berikan ujian dan musibah itu kepada kita. Amin ya Rabbal. Nih, luar biasa. Contoh, kalau Samsia tadi udah ada ya, maaf ya. Yang nggak ada aja lah, nggak ada. Maimunah. Banyak. Iya udah. Tewati aja, Tewati. Tewati ada lagi sakit gigi nih. Sakit gigi, tapi sabar, ikhlas kepada Allah. Apa kata Allah? Tewati, hakikatnya saya sedang ampuni dosa kamu karena kamu selalu menyebutku dengan khusyuk ketika sakit gigi. Betul. Tapi kalau nggak sakit gigi, sholat pun nggak khusyuk. Allahu Akbar, bismillah, beras mahal. Allahu Akbar, gara-gara bansos. Sami Allah, sama siapa utang ini? Nggak khusyuk, padahal kita sholat menyebut nama Allah, tapi hati kita melayang-layang, hati kita terus terbang kemana-mana. Tapi ketika sakit gigi, Tewati, ya Allah, ya Allah, khusyuknya bukan main. Maka itu nikmat. Betul? Pengen sakit gigi? Paling enggak. Lagi diampuni dosanya, Bu. Insya Allah. Memang pengajian juga begini, insya Allah diampuni dosanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir. Runtuh dosa-dosa kita dari seluruh tubuh. Amin ya Rabbal. Amin. Insya Allah luar biasa. Tapi syaratnya ikhlas. Ibu ikhlas duduk di sini sampai jam 2 ikhlas. Monggo, saya mau pulang. Kalau nggak ikhlas, nanti kita habis ngaji, kita juga sendiri nanti nggak akan membawa ampot yang di belakang itu. Memang kalau sudah agak tua-tua begini, bener-bener, makanya kalau sudah agak tua, separuh bayar, kudu bener-bener menjaga Pancasila, Panca Indra, Bu. Ya, kalau hasil pengajian begini nanti kita harus bisa meramaikan 17 astagfirullah 17 rakaat. Ini kan lagi ngaji, bukan lagi acara Agustus. Keren banget. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, maka kalau 5 ini sudah kita bisa jalankan. Pertama, ilmu. Jangan pernah berhenti sampai mati terus mengaji. Insya
Yang kedua, ibadah kepada Allah, salat kepada Allah. Karena hasil Isra Mi'raj ketika Rasulullah Isra Mi'raj hasilnya adalah salat. Banyak beras, salat. Banyak uang, salat. Enggak punya uang, cari. Enggak punya uang, salat. Cari dulu. Harus salat. Kalau nggak punya uang, salatnya nantinya cari-cari uang. Allahu Akbar, nggak punya uang. Allahu Akbar, mau siapa ya minjemnya ya? Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Pertama ilmu, yang kedua ibadah, yang ketiga rezeki yang halal, yang keempat syukur nikmat Allah. Yang kelima, sabar ketika ada musibah. Harus ikhlas Bu ya. Jangan pernah iri, jangan pernah mengeluh. Jangan kayak tetangga saya di sana, iri. Marfu'an namanya. Iri. Sama siapa namanya di sana? Maisaroh. Di sana tempat saya. Kata Marfu'ah sampai Maisaroh, Marfu'ah kamu untung sekali beruntung. Kenapa Marfu'ah? Kata Maisaroh, kamu punya suami tinggi besar, kumisan lagi. Untung kamu. Emang kamu kenapa? Saya punya suami nggak ada kumisnya. Terus kenapa? Kayak belut. Nggak kerasa, masya Allah. Iri aja. Udahlah ikhlas aja. Sama aja Bu, yang kumisan nggak ada kumisan sama, ada kelebihan, ada kekurangan, betul? So, dulu ada ceritanya orang yang berkumis terlalu besar, nggak pernah diurus. Begitu sholat, tobat, nangis. Kalau orang dulu sholatnya di atas itu tuh apa? Bambu itu apa namanya? Hah? Kerupuk. Kalau orang dulu, kalau di saya tuh nyebutnya amben. Di sini apa? Begitu sholat di atas amben, nangis. Apa kata istrinya? Sudahlah Bapak, tobat nggak usah banyak-banyak, nggak perlu banyak-banyak nangis. Saya bukan tobat, bukan nangis. Kenapa? Kumis saya terjepit peluh. Itu gara-garanya kalau kumis nggak diurus. Tapi kalau yang nggak ada kumisnya, bebas pulsa, aman, betul. Jadi sama yang berkumis dan enggak yang berkumis sama, ada kekurangan, ada kelebihan. Udah, jangan dianggap musibah. Lalu kata Rasulullah, kalau kita 5 sudah lakukan, Allah akan beri jaminan 5. Pertama, ja'a malakul maut birrahmah. Ketika kita keadaan sudah sekaratul maut, ajal akan dijemput oleh Allah, datang malaikat maut dengan keadaan rahmah, sayang dan kasihan. Cabut nyawanya begitu mudah dan tidak akan terasa sakit sedikit pun. Kenapa? Bagi orang-orang yang sering beribadah, mencari ilmu, rezekinya halal, sabar, syukur kepada Allah, maka ketika wafat dicabut nyawanya mudah. Amin ya Rabbal. Langsung dibukakan dan ditunjukkan itu pintu surga. Maka kalau orang yang beriman ketika wafat keadaan senyum, bukan melihat neraka, tetapi melihat surga yang sudah terbuka. Luar biasa. Ini dawuh Rasulullah, bukan kata saya. Betul. Lalu yang kedua, ketika datang malaikat mungkar dan nakir, mensoalnya begitu ramah. Persis kalau kita ketemu Pak Polisi di jalan, ada Pak Polisi ya di jalan. Kita nggak punya SIM, nggak ada STNK, nggak bawa helm, ada polisi 4, sebelah sana 2, sebelah sana 2 di pinggir jalan. Perasaan saya gimana Bu? Kira-kira langsung apa balik lagi Bu? Hai balik. Apa udah tahu itu razia? Belum tentu itu polisi mau beli rokok. Tapi orang salah balik lagi, betul? Wah, ada polisi nggak bawa helm, nggak ada STNK, plat nomornya juga udah pada mati kampung. Padahal polisi cuma mau beli rokok.
jangankan beli rokok, razia. Kalau helmnya ada, SIM punya, STNK hidup, semua beres, langsung aja kita jalan, nggak pernah takut. Betul? Apa kata polisi? Mampir Pak sebentar. Tetap ditanya, walaupun pakai helm, namanya razia. Mungkar nakir ketika kita ada di alam barzakh itu tetap dirazia. Betul? Dipertanyakan, Tuhanmu siapa, nabimu siapa, pedoman hidupmu apa, ikhwanmu siapa. Lalu kata polisi, mampir Pak sebentar, berhenti. Siap Pak. Bentar Pak, STNK ada Pak. SIM, wih bawa Pak. Helm baru, nomor plat masih panjang. Apa kata polisi? Maaf Pak ya, saya cuma tugas. Betul? Saya cuma tugas Pak. Silahkan Pak. Semoga selamat di perjalanan. Baik enggak polisi? Baik. Kenapa polisi baik? Sebab menghadapi orang-orang yang baik. Polisi akan baik kalau berhadapan dengan orang baik, dengan orang yang benar. Betul? Polisi. Begitu juga mungkar dan nakir. Kalau orang yang beriman akan baik dan ramah tamah. Lalu yang ketiga, nanti akan diberikan buku sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Kalau kita melakukan 5 tadi yang sudah saya sebutkan di atas. Jadi kita ini punya rapot Bapak Ibu. Maka ada di dalam hadisnya, walaupun hadis dhaif, ketika nisfu Sya'ban ada penutupan amal atau buku kita, rapot. Betul? Sama kita pun punya anak sekolah, nilai pengennya yang tinggi, yang bagus. Bagaimana kalau anak kita sekolah nilainya merah semua? Kira-kira kecewa enggak? Kira-kira marah enggak sama anak? Jengkel. Kamu sudah saya beri ini uang untuk belanja, bukunya baru, tasnya baru, sepatunya pun mahal, motor saya beli. Kenapa hasil rapotnya merah semua? Di mana saja kamu belajarnya? Betul? Allah juga sama kepada hambanya. Setahun Sya'ban ketemu nisfu Sya'ban, Allah akan pertanyakan. Dan di buku itu ada catatan-catatan kita. Ada nilai-nilai yang merah, yang bagus, yang sekian. Nanti kalau antara banyak merah, banyak yang baik akan menjadi pertimbangan di hadapan Allah. Itu. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ketika amal kita banyak, maka cenderung ke surga. Tapi kalau amal kita terlalu banyak, dosa-dosa kita cenderung ke neraka. Apa kata Allah? Mikir. Nilai kamu setiap Sya'ban, nisfu Sya'ban merah 5, 6, 4, 3, 7, banyak tiganya. Kiri, kasihkan buku sebelah kiri. Maka itu min ahlin nar, naudzubillah. Yang terakhir, Allah akan beri jaminan aminan fi yaumil mahsyar. Yang keempat, Allah akan berikan jaminan di alam mahsyar. Kenapa? Sebab ibu bapak ketika nanti di alam mahsyar Allah bangunkan yang disebut yaumul ba'si, manusia ibadillah. Allah akan ganti wajah-wajah kita dengan berbagai wajah sesuai dengan kehidupan kita di dunia. Ada orang yang persis badannya gagah tetapi wajahnya bagaikan celeng. Tahu celeng? Apa? Ya, begitulah. Ada orang yang gagah tapi wajahnya anjing. Badannya gagah, wajahnya juga kayak kera alias tenyom. Apa tenyom? Iya, macam-macam itu orang wajahnya sesuai dengan perbuatan kita. Wajahnya gagah tapi rupanya bagaikan anjing. Itu anjing tahu sifatnya. Siapapun yang lewat pasti dia menggonggong. Majikan ataupun orang lain, apalagi maling, kiai lewat, itu anjing. Betul? Itu sifat-sifat orang yang dulunya suka menggibah. Siapapun lewat pasti dia gibah. Ada orang baju putih, kerudung putih, sendal putih,
pocong lewat. Ada orang gendut amat itu ya. Ada orang kecilnya orang itu. Ada orang putih amat. Ada orang yang hitamnya. Ada orang pakai baju hitam, kudung hitam, curi. Jadi ghibah nggak pernah berhenti. Setiap orang lewat siapapun pasti kena ghibah. Maka orang yang sering menghibah nanti dirubah oleh Allah, wajahnya digantikan bagaikan wajah anjing. Nah, ini yang terakhir, zawajud al-syirat kalbarkil khatib. Orang yang melakukan 5 perkara tadi yang sudah saya sebut di atas, maka nanti melewati di Shiratal Mustaqim bagaikan kilat atau petir yang menyambar. Cepat bagaikan kilat. Melewati Shiratal Mustaqim langsung ada di pintu surga. Inilah kehebatan orang-orang yang sudah melakukan 5 perkara. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, terakhir ini kan ada acara Isra Mi'raj juga ya. Hasilnya adalah sholat. Ingat ketika Rasulullah mau wafat, yang diwasiatkan cuma sholat. Ketika Rasul wafat, apa kata Rasulullah? Ummati sholat. Lalu kata Jibril, tenang Muhammad, Allah sudah berjanji tidak akan pernah dimasukkan umat semua kalau umatmu belum masuk ke surga. Allah haramkan surga bagi para nabi sebelum engkau masuk dulu ke surga. Luar biasa. Tapi Rasulullah tidak, saya mikirkan umatku sholat, takut tinggal sholat ya Jibril. Subhanallah, Rasulullah mau wafat, wasiatnya adalah sholat. Kalau kita lain, kalau mau meninggal, panggil anak-anak sawah. Rasulullah wasiatnya sholat, kalau kita sawah. Dipanggil yang paling tua, sini tolong tanah yang 1 hektar di sana sawah, jangan dijual. Kenapa Pak? Punya Cina. Masya Allah. Lalu yang kedua ada juga akan datang di bulan Ramadan ya. Saya ingatkan juga sedikit saja. Ramadan adalah bulan suci. Tidak berhak dan tidak seharusnya orang yang masuk di bulan suci dengan keadaan masih suci. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Masuklah kita di dalam Ramadan dengan keadaan bersih dan suci. Artinya apa? Disunahkan untuk saling afu bil afu, ziarah kepada yang sudah meninggal, silaturahim kepada orang yang masih hidup, sanak saudara, handai tolan, orang tua, guru, bersilaturahim, mohon maaf apabila ada salah. Maka masuk di Ramadan keadaan sudah bersih, putih dan suci. Maka kata Allah, ini hambaku yang berhak dan pantas untuk masuk ke bulan Ramadan, bulan suci. Betul? Saling memaafkan. Subhanallah. Sama seperti tempat di dunia Allah ada yang dimuliakan di tempat 2. Pertama masjid, yang kedua majelis taklim. Masjid tempat suci. Jangan sembarangan orang yang tidak suci masuk masjid. Ibu-ibu haram masuk masjid. Haram. Kenapa? Kalau haid atau punya junub. Betul? Harus bersuci baru masuk. Orang kafir haram masuk masjid. Kenapa? Bukan orang Islam. Laki-laki haram Pak masuk masjid kalau lagi junub. Bersuci dulu. Ibu habis BAB alias beol bin mencret masuk masjid belum cebok, jangan. Hati-hati. Maka masjid tempat suci masuklah bagi orang-orang yang suci dan niat bersuci. Yang kedua majelis taklim. Majelis taklim adalah tempat suci yang dimuliakan oleh Allah. Jarang orang yang bisa masuk majelis taklim bagi orang-orang yang suci hatinya, yang ingin bersuci kepada Allah, yang bisa masuk ke majelis taklim. Amin. Kalaupun ibu menarik saudaranya, yuk teh kita ngaji, yuk dek kita ikut pengajian, walaupun ditarik nggak akan pernah ikut, walaupun sampai nusuk, sampai sakit nggak akan pernah ikut. Kenapa? Kalau Allah belum berikan hidayah, dan kalau Allah tidak akan pernah memberikan kesuciannya dalam dirinya. Nah, jadi boleh ibu ngajak saudara
Yuk kak kita ngaji, yuk dek kita pengajian. Cukup begitu saja. Urusan hidayah, urusan Allah jangan kita benci. Betul. Kewajiban kita cuma ngajak, tapi tidak bisa memaksa. Betul. Saya yakin ibu-ibu yang datang di sini pasti dengan hati yang tulus, ikhlas. Amin. Luar biasa. Bahkan bukan hanya duduk saja di sini. Tidak apa ngabisin aqua. Snack. Subhanallah. Yai maafun. Ikhlas insya Allah. Saya juga datang dari Serang ke sini ke Lampung. Ikhlas. Kata Ustadz Mahfud. Enggak akan saya bawa ini amplop. Enggak perlu. Terus ngapain amplop? Apa bu? Bukan saya yang ngomong. Oh ya, sudah jam 12, 10 menit lagi. Maka mari istighosah tadi kita sinergikan dengan praktek kita. Istighosah adalah berdoa kepada Allah ya, supaya dijauhkan dari mara bahaya. Prakteknya adalah sedekah. Betul. Sedekah. Berapapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, jabatannya apapun. Kalau sedekah tak terbatas, tiada batas. Tapi kalau zakat ada batas dan terbatas. Jadi kalau ibu di sini boleh nanti pulang di sini bersedekah untuk pondok pesantren, betul? Untuk majelis taklim, terserahlah pokoknya sedekah sajalah. Mau 10.000, mau 100.000, itu urusan kita. Seikhlasnya, tak terbatas siapapun, kapanpun, berapapun. Ini namanya sinergi antara istighosah dan praktek. Betul apa betul? Ya berselawat salam dulu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Maksud hati terbang melayang, namun apa daya tanpa sayang. Kan yang saya ngomong lebih jauh dan panjang, namun waktu yang membatasi saya. Nanti malam saya juga di sana ada acara, paginya juga ada acara. Habis dari sini saya insya Allah ke ujung pandang. Kalau ada yang undang. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.